Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan dalam minggu kita hari ini, Minggu Judika, yaitu dari Injil Lukas 7 ayat 41 sampai dengan ayat 50. Demikianlah firman Tuhan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Kau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi adalah untuk mengampuni dan membebaskan dunia dari kutukan dosa dan maut. Hal ini jelas dinyatakan dalam firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Pengampunan dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus berlaku kepada semua manusia yang mau bertobat dan yang mau menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Pengampunan atau absolusi yang dibawa oleh Yesus bukan hanya milik kepunyaan orang Yahudi, bukan hanya milik kepunyaan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, tetapi juga berlaku kepada orang-orang Samaria, para pemungut cukai, dan perempuan-perempuan sundal yang mau bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus. Karena demikianlah kedatangan Yesus ke dunia ini, yaitu untuk mencari yang terhilang. Dalam pengajarannya Tuhan Yesus mengajar di dalam Lukas 15 ayat 3-7 dan Matius 18 ayat 12-14, Yesus mengajar perumpamaan tentang domba yang hilang. Dalam pengajarannya itu Tuhan Yesus bercerita demikian. Ada seorang gembala yang memiliki kawanan domba 100 ekor domba. Maka ketika satu dari domba itu tersesat dan kemudian terpisah dari kawanan, si penggembala tersebut meninggalkan kawanan domba yang 99 ekor tadi untuk mencari seekor domba yang hilang. Ketika domba yang hilang itu sudah ditemukan, si gembala tersebut sangat bersukacita, dan karena sukacitanya dia mengadakan pesta dan mengundang sahabat-sahabatnya untuk merayakan sukacita itu karena domba yang hilang itu, domba yang satu itu telah ditemukan. Demikianlah dikatakan di dalam Lukas 15 ayat 7 juga, sukacita daripada Allah kalau ada seorang yang ditemukan yang tersesat berdosa dan mau bertobat. Di dalam Lukas 15 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran Yesus membawa absolusi atau membawa pengampunan. Dinyatakan ketika datang kepada pemungut cukai dan makan bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus menyatakan itu, bagaimana dia memberikan pengampunan juga kepada perempuan Samaria ketika dia meminta air di sumur Yakub. Dan pada perikop ini, Tuhan Yesus mau menyatakan sekali lagi bahwa dia datang untuk mencari yang hilang dan memberi pengampunan. Ketika dia menyatakan bahwa dosa perempuan orang yang terkenal berdosa di kampung itu sudah diampuni. Tindakan Tuhan Yesus menerima perlakuan dari perempuan berdosa tersebut dan memberikan pengampunan kepadanya, kemudian menjadi ganjalan di hati Simon, yaitu orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus untuk dijamu makan di rumahnya. Di dalam hatinya Simon berkata demikian, tidak layak seorang perempuan, apalagi perempuan berdosa, mendatangi seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Apalagi Yesus ini adalah Rabi. Dia seorang yang berdosa, maka tentunya adalah najis datang berkunjung kepada Rabi. Dan seandainya Yesus ini betul-betul seorang guru, tentu dia mengetahui itu. Jangan-jangan dia bukan Rabi. Kurang lebih demikian hal yang mengganjal di hati Simon. Tetapi kemudian Yesus memberikan jawaban kepada dia demikian. Ada dua orang berhutang. Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan demikian. Ada dua orang berhutang kepada satu tuan yang melepaskan uangnya. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50 dinar. Seiring perjalanan waktu, si tuan tersebut melihat bahwa kedua hamba itu tidak akan dapat membayar lagi. Maka hutang kedua hamba yang berhutang tadi diputihkan atau dihapuskan. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, menurut kamu, Simon, siapakah yang lebih besar kasihnya kepada tuan itu di antara mereka yang berhutang? Maka Simon menjawab, tentu menurut pikiran saya, menurut pendapat saya adalah orang yang lebih banyak hutangnya dihapuskan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada dia, benar. Dan kemudian dia melanjutkan, wahai Simon, engkau melihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, tetapi engkau tidak memberikan air untuk mencuci kakiku. Tetapi perempuan ini, dia senantiasa membasuh kakiku dengan derai air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ketika aku masuk ke rumah ini, engkau tidak mencium aku. Tetapi perempuan ini tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaки kepalaku, tetapi perempuan ini meminyaки kakiku dengan minyak wangi. Di ayat 47 dikatakan demikian, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui renungan hari ini, kita diingatkan bahwa kehadiran orang percaya, kehadiran gereja, sama seperti kehadiran Tuhan Yesus, harus yang pertama membawa berkat cinta kasih dan sukacita kepada semua orang, tanpa memandang predikat, golongan, jabatan, suku, dan ras. Ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah kehadiran kita membawa cinta kasih, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, atau jangan-jangan kehadiran kita membawa perpecahan, membawa perselisihan, dan membawa perseteruan di sana? Bila kehadiran kita demikian, maka tentu kita akan bertobat dan kembali kepada panggilan mula-mula. Yang kedua, kehadiran gereja harus membawa absolusi atau pengampunan. Gereja yang benar datang bukan hanya untuk menghakimi, hanya melihat dan mengkritisi kesalahan-kesalahan dari orang-orang lain, merasa lebih kudus daripada orang lain, dan kemudian memenjarakan orang dalam keberdosaannya. Disadari atau tidak, kehadiran orang percaya
atau gereja sering sekali menjadi penghalang bagi orang untuk datang kepada Tuhan. Kemudian kehadiran gereja harus mencari yang hilang. Gereja harus keluar dari gedungnya, mencari orang-orang yang hilang, sehingga mereka ikut ke dalam persekutuan. Pada tahun ini, dalam tahun transformasi di HKBP, kita mau berupaya meningkatkan jumlah kehadiran orang-orang yang ikut beribadah di dalam setiap peribadahan yang lakukan gereja, baik itu persekutuan dan peribadahan week atau ibadah keluarga, baik juga di dalam kebaktian minggu yang kita lakukan. Masing-masing anggota harus kembali kepada program yang sudah kita lakukan puluhan tahun yang lalu, yaitu membawa satu jiwa lagi bersekutu dengan kita, sehingga satu jiwa yang hilang selama ini ketika ditemukan boleh dirayakan bersama-sama. Gereja juga setiap saat harus mau bertobat dan mengaku dosanya. Reformanda semper reformanda, sama seperti perempuan itu yang mengaku dosanya dan kemudian bersembah sujud di kaki Yesus Kristus. Gereja harus setiap hari menangisi dan meratapi segala kekurangan dan kelebihannya. Ketika gereja tiap-tiap saat mengakui kesalahan kekurangan yang dilakukan, maka gereja yang demikianlah yang dibaharui terus-menerus oleh Roh Kudus dan kemudian bertumbuh semakin baik untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian, gereja juga harus mau merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Ini perempuan yang berdosa tadi bertekuk lutut dan mencium kaki Yesus Kristus. Gereja juga harus senantiasa di bawah pimpinan Tuhan Yesus, di bawah kaki Kristus Yesus. Gereja harus memuliakan, membesarkan nama Tuhan, bukan memakai nama Tuhan Yesus membesarkan gerejanya. Maka dengan demikian, Kristus menjadi kepala dan setiap gereja dan orang-orang percaya menjadi anggota tubuhnya, sehingga dengan demikianlah dapat dipersatukan dalam semangat okumenis. Biarlah itu menjadi keadilan bagi kita, sama seperti keadilan yang kita minta dari Tuhan. Maka karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah kehadiran gereja membawa cinta kasih dan damai sejahtera. Biarlah kehadiran gereja juga senantiasa membawa pengampunan, dan biarlah gereja senantiasa mencari yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami sebagai gereja yang Tuhan panggil, melakukan tugas panggilan kami untuk dibaharui dari sehari ke sehari dengan pertobatan yang kami lakukan. Biarlah kedatangan kami juga membawa cinta kasih, sukacita dan damai sejahtera, dan kami senantiasa dibekali dan diberangkatkan mencari jiwa yang hilang. Terima kasih Bapa, berangkatkan kami melakukan tugas panggilan itu hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.